Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Radiatna dari AK20A dengan NIM 20624011181. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah praktikum akuntansi keuangan menengah 2 dengan Ibu dosen pengampu Ibu Esti Utami Pratiwi SEMAK. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hutang lancar. Jadi apa aja sih hutang lancar itu? Yuk kita simak bareng-bareng. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang definisi hutang lancar, kemudian jenis-jenis hutang lancar, pengukuran hutang lancar, kemudian soal dan penyelesaiannya. Oke, pasti semuanya udah nggak familiar dengan kata hutang ya. Pas semuanya udah tahu, tapi di sini saya akan membahas kembali hutang itu apa. Jadi hutang itu adalah uang yang kamu pinjam dari orang lain. Pinjaman atau hutang ini wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Besaran hutang tergantung dari kebutuhan individu atau perusahaan. Kemudian dalam dunia akuntansi, hutang itu merupakan sebuah pinjaman, artinya pengorbanan ekonomis untuk kepentingan masa depan yang berbentuk penyerahan aktiva dan jasa, serta sudah ada kesepakatan dengan dua belah pihak di masa lalu. Kemudian hutang pun terbagi ke dalam dua jenis, yaitu hutang lancar atau current liabilities dan hutang tidak lancar yaitu non-current liabilities. Adapun hutang yang sering dimiliki oleh perusahaan yaitu hutang lancar, seperti video yang akan dibahas pada kali ini. Definisi untuk utang lancar atau current liabilities adalah segala pembiayaan atau kewajiban keuangan jangka pendek perusahaan yang harus dibayar dalam waktu 12 bulan atau pada siklus operasi normal. Kemudian adalah jenis-jenis hutang lancar. Yang pertama di situ adalah utang usaha. Utang usaha adalah saldo yang terutang kepada pihak lain atas barang atau jasa yang dibeli secara kredit. Kemudian ada wesel bayar. Wesel bayar adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada suatu tanggal tertentu di masa depan dan dapat berasal dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi dengan bentuk lainnya. Kemudian hutang jangka panjang yang jatuh tempo, contohnya itu obligasi, wesel hipotek, dan hutang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya. Kemudian ada kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan didanai kembali. Adalah jenis utang yang telah pasti akan jatuh tempo dalam kurun waktu 1 tahun setelah tanggal neraca perusahaan atau dalam siklus operasi perusahaan. Tergantung mana yang lebih lama dan biasanya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Kemudian hutang dependent. Hutang ini memiliki pengertian sebagai jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil dari otorisasi dewan komisaris atau direksi. Kemudian deposito yang dapat dikembalikan, yaitu perusahaan dapat menerima deposito dari pelanggan maupun dari karyawan sendiri. Perusahaan menerima deposito dari pelanggan untuk menjamin pembayaran kewajiban yang diharapkan di masa depan dan juga sebagai jaminan untuk kemungkinan kerusakan barang yang ada di tangan pelanggan. Sementara perusahaan menerima deposito dari karyawan atas jaminan dan pengembalian properti perusahaan yang digunakan oleh karyawan yang membantu kegiatan operasional karyawan tersebut. Kemudian pendapatan diterima di muka adalah di mana perusahaan menerima kas sebagai pembayaran hasil perdagangan maupun jasa dari pelanggan sebelum melakukan pertukaran barang atau melakukan jasa tertentu, dan hak kepemilikan belum didapat pelanggan namun sudah dicatat sebagai pendapatan oleh perusahaan. Kemudian hutang pajak penjualan, yaitu perusahaan baik dengan dan tanpa perantara dalam penjualannya harus menagih pajak penjualan atas transfer produk atau jasa-jasa tertentu, harus ditagih dari pelanggan dan diserahkan kepada pemerintah berupa pajak.
Kemudian kewajiban yang berhubungan dengan karyawan, yaitu jumlah yang terutang kepada karyawan untuk gaji dan upah pada akhir periode akuntansi dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengukuran hutang lancar. Untuk tujuan pengukuran baik hutang lancar maupun tidak lancar dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, hutang yang jumlahnya sudah pasti. Yang kedua, hutang yang jumlahnya harus diestimasi dilihat dari kapasitasnya. Hutang ini pasti terjadi namun jumlahnya belum diketahui secara pasti. Dan yang ketiga, hutang bersyarat atau contingent liability, yaitu suatu hutang yang akan muncul jika terjadi suatu kejadian lain. Kemudian dalam hutang bersyarat tadi terbagi ke dalam 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu probable, yang artinya tingkat kemungkinannya sangat tinggi dan bahkan dapat dikatakan hampir pasti. Jika jumlah hutangnya dapat diestimasi dengan handal, maka hutang ini dicatat. Jika jumlahnya sulit diestimasi, maka keberadaan hutang ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemungkinan yang kedua yaitu reasonable possible, yaitu kemungkinan terjadinya 50% atau dapat terjadi, dapat pula tidak terjadi. Kondisinya demikian cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan kemungkinan yang terakhir yaitu remote. Kemungkinan ini terjadi sangat kecil sehingga tidak perlu dicatat dan dilaporkan kecuali untuk jaminan pembayaran hutang, walaupun tingkat kemungkinan terjadinya kecil, tetapi harus diungkap dalam catatan laporan keuangan. Selanjutnya beralih pada soal dan penyelesaian, yaitu soalnya pada tanggal 1 Januari 2019 PT Permai memberikan pinjaman kepada PT Sakti dan menerima selembar wesel senilai 100 juta rupiah jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga 8% per tahun dan tingkat bunga pasar 10%. Kemudian perintahnya di sini, yang A, hitunglah nilai buku wesel, yang B, buatlah tabel amortisasi, dan yang C, buat jurnal. Untuk jurnalnya yaitu jurnal pada tanggal 1 Januari 2019, kemudian jurnal untuk mencatat penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019, kemudian jurnal untuk mencatat penerimaan bunga pada 1 Januari 2020. Untuk penyelesaiannya, yang A yaitu mencari nilai buku wesel. Diketahui nilai nominal 100 juta rupiah, kemudian tingkat suku bunga 8% dan tingkat suku bunga pasar 10% dan jumlah waktu 5 tahun. Kemudian ditulis dengan rumus PV atau present value pokok sama dengan 1/1 ditambah 10% pangkat 5 dikali dengan 100 juta rupiah menghasilkan nilai 62.092.132 rupiah dengan PV bunga atau percent value bunga, yaitu ditulis dengan 1-1 ditambah 10% pangkat 5 10% dikali 8% dikali dengan 100 juta rupiah menghasilkan nilai 30.326.294 rupiah. Dan sudah diketahui nilai tunai wesel yaitu dengan nominal 92.418.426 rupiah dengan nilai nominal 100 juta rupiah. Untuk tabel amortisasi di sini ada keterangan, kemudian kas diterima, pendapatan bunga dan amortisasi, kemudian nilai buku. Nah, pada keterangan ini saat dikeluarkan nilai bukunya sebesar 92.418.426 rupiah. Jadi untuk kas diterima diperoleh dari lembar sahamnya yaitu dengan nominal 100 juta rupiah dikali dengan bunga per tahun 8% yang menghasilkan 8 juta rupiah. Pendapatan bunga diperoleh dari nilai buku sebelumnya dikali tingkat bunga pasar 10%. Jadi pada saat dikeluarkan
nilai buku di sini dengan nominal Rp92.418.426 dikali dengan tingkat bunga pasar 10% menghasilkan Rp9.241.843. Mencari nilai amortisasi yaitu diperoleh dengan pendapatan bunga dikurangi dengan kas diterima, yaitu pendapatan bunga di sini Rp9.241.843 dikurangi dengan kas diterima senilai Rp8 juta, menghasilkan nilai amortisasi Rp1.241.843. Untuk mengetahui nilai buku di sini diperoleh dari nilai buku tahun sebelumnya ditambah dengan amortisasi, yaitu nilai buku tahun sebelumnya dengan nilai Rp92.418.426 ditambah dengan amortisasi yaitu Rp1.241.843, menghasilkan nilai Rp93.660.269. Nah, itu nilai buku di akhir tahun 2019. Tahun-tahun berikutnya yaitu untuk 5 tahun ke depan sampai 2023. Untuk penghitungannya tetap sama seperti yang tadi kita bahas bareng-bareng. Jadi tidak ada yang berubah untuk caranya. Jurnal yaitu yang pertama 1 Januari 2019 piutang Wesel di debit dengan nominal Rp92.418.426 dengan kas di kredit dengan nominal Rp92.418.426. Penyesuaian untuk tanggal 31 Desember 2019 di sini piutang bunga di debit dengan nominal Rp8 juta. Kemudian piutang Wesel di debit dengan nominal Rp1.241.843 dan pendapatan bunga di kredit sebesar Rp9.241.843. Jurnal untuk penerimaan bunga di tanggal 1 Januari 2020 dengan kas di debit dengan nominal Rp8 juta dan piutang bunga di kredit dengan nominal Rp8 juta. Gimana teman-teman, apakah kalian udah paham dengan pembahasan yang tadi saya jelaskan tentang hutang lancar? Semoga kalian paham ya dengan apa yang saya jelaskan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dan paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.